Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beranjak dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Wa qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dhakara rajulan yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tayyib. Salah satu nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tayyib. Allah yang maha tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara makna tayyib adalah tahir, khalis. Ketika kata tayyib itu disandarkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka maknanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha suci, maha baik, suci dari segala naqis, kekurangan, aib dan cacat serta sifat-sifat negatif yang lainnya. Dan ini salah satu sifat Allah yang perlu kita yakini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari segala kekurangan. Allah maha sempurna. Dan juga kalimat tayyib di sini diartikan Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Dan di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah yang maha baik, Allah yang maha suci, tidak menerima kecuali yang baik dan yang suci saja. Maka semua amal perbuatan yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang makbul, ada yang mardud. Karena dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik, la yaqbal, Allah tidak menerima. Artinya ada ibadah, amal perbuatan kita yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah memberikan salah satu kunci agar ibadah, amal saleh yang kita kerjakan, yang kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu yang harus kita perhatikan adalah tayyib. Mestilah ibadah dan amal saleh tersebut standarnya adalah tayyib. Akidah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah akidah yang tayyib. Artinya akidah yang benar, akidah yang baik, akidah yang bersih dari segala unsur-unsur kesyirikan. Kalau secara umum Bapak Ibu yang dirahmati Allah, standar suatu ibadah dan amal perbuatan itu disebut thayyib, sama seperti ungkapan para ulama bahwa standar diterimanya amal perbuatan oleh Allah setidaknya dua. Yang pertama, niatnya murni, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, yang dikerjakan oleh seorang hamba tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka akidah yang diterima oleh Allah adalah akidah yang thayyib, yaitu akidah yang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan berupa perkataan, kaedahnya juga sama. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik, Allah maha suci, tidak menerima kecuali yang baik. Maka semua bentuk perkataan-perkataan yang thayyib, maka itulah yang diterima oleh Allah. Ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat thayyibah, itulah yang bernilai ibadah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya. Adapun ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang kotor, mengandung unsur kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Di antara amal soleh juga ada yang dikaitkan dengan harta, infak, sedekah, zakat, wakaf. Tidak diterima amal perbuatan manusia yang ada kaitannya dengan harta kecuali yang thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Maka sedekah, infak dari harta yang tidak baik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bersedekah, berinfak dari harta curian, dari hasil korupsi, kaedahnya adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua bentuk harta yang dipersembahkan untuk mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali itu dari sumber yang baik, sumber yang bersih dari segala yang haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya ini berlaku umum. Semua yang baik-baik yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada Allah, itulah yang akan diterima oleh Allah yang maha thayyib, maha suci, maha baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha baik tadi, yang maha thayyib, amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dengan satu perintah, yang perintah itu juga Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi Bapak Ibu, ada satu perintah. Perintah ini adalah perintah yang sama. Bima amara bihil mursalin, semua rasul juga dapat perintah ini. Maka semua orang mukmin juga, kata Rasulullah, diperintahkan dengan perintah yang sama. Apa perintah Allah tersebut? Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah, perintahnya ada di dua ayat yang berbeda. Pertama, ayat perintah kepada para nabi dan para rasul. Yang kedua di ayat yang lain tapi perintahnya sama, tapi ditujukan kepada orang-orang mukmin. Yang pertama, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, semua rasul, kata Allah, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang thayyibat. Allah yang tadi maha baik, yang thayyib, la yaqbalu illa thayyiba, memerintahkan para rasulnya, yaitu dengan perintah kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah perintah kepada semua para nabi, para rasul, bahwa Allah menegaskan mereka mesti memakan yang thayyibah. Kalimat thayyibah kalau dikaitkan dengan kata-kata kulu, perintah memakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya konteks halal. Inilah yang sering kita sebut dengan halalan thayyibah. Maka ayat ini adalah perintah kepada para rasul
Artinya semua Rasul sebelum Rasulullah juga, kata Rasulullah, diperintahkan juga oleh Allah dengan perintah ini. Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang thayyibat, yang baik-baik. Wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua para rasul diperintahkan untuk makan yang baik, makan yang halalan thayyibah. Lalu di ayat ini ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah perintah memakan yang halalan thayyibah, para rasul juga diperintahkan wa'malu salihah. Ada korelasi antara perintah makan yang halalan thayyibah dengan amal soleh. Para ulama mengatakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa amal soleh ini sangat erat kaitannya dengan makanan yang halal lagi baik. Ketika seseorang dalam mengerjakan amal soleh mulai merasa berat, maka hal pertama yang harus dia cek adalah apa yang dia konsumsi. Karena apa yang kita makan dengan amal soleh kita itu sangat erat kaitannya. Halalan thayyibah yang dikonsumsi oleh seseorang akan mengantarkannya kepada perintah berikutnya, wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Maka amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sangat erat kaitannya dengan apa yang dia makan. Tidak saja kemampuannya untuk beramal soleh, tapi juga terkait terima atau tidak diterimanya amal soleh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah yang maha baik memerintahkan para rasulnya untuk memakan yang baik-baik. La yaqbalu thayyiba, dikaitkan dengan amal soleh, maka Allah tidak menerima amal soleh kecuali yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu contoh. Standar suatu makanan halalan thayyibah, ada halalan thayyibah itu kaitannya dengan zatnya, ada kaitannya dengan cara memperolehnya. Orang ketika memakan daging, yang dimakannya misalnya daging kambing, ada orang yang memakan daging kambing. Daging kambing ini dia dapat dengan cara yang halal, tapi daging kambing ini tidak thayyibah. Apa maksudnya? Bahwa daging kambing yang dia makan ini memang sesuatu yang halal untuk dia secara hukum, tapi zatnya tidak halal, yaitu ketika kambing yang dia makan tidak disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sah atau tidak halal bagi seseorang ketika yang dia makan halal cara memperolehnya, tapi tidak thayyib dari segi zat yang dia makan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya dia memakan bangkai. Dan binatang ketika tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka dalam hukum fikih, binatang yang tadi mati tidak disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak disebut binatang yang halal, tapi dikategorikan bangkai. Maka cara mendapatkannya halal, tapi zatnya terhitung sesuatu yang tidak thayyib. Sebaliknya, ada orang yang memakan daging yang sama, daging kambing, dia sembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, disembelih dengan cara syar'i sesuai dengan hukum fikih, tapi cara mendapatkan daging kambing ini misalnya adalah kambing curian, maka tidak halalan thayyibah. Dia memperoleh dengan cara yang tidak halal, sekalipun dagingnya thayyibah, sekalipun secara hukum fikih dagingnya halal dimakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka penting memperhatikan apa yang kita konsumsi, baik dari segi zatnya halalan thayyibah, cara memperolehnya halalan thayyibah. Karena
dua hal tersebut akan berefek kepada amal soleh kita. Orang akan mulai berat mengerjakan amal soleh, efek atau faktor apa yang dia konsumsi tidak halalan thayyibah. Amal solehnya ada potensi tidak makbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa yang dia konsumsi itu tidak halalan thayyibah. Inilah perintah kepada para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perintah yang sama kata Rasulullah kepada orang-orang mukmin. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tadi yang Allah seru ya ayyuhar rusul, kali ini kata Allah ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian yang thayyibat, yang baik, yang halal, ma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan kepada kalian berupa rezeki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu perintah yang sama kepada para nabi dan juga diperintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. Bahkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilustrasi betapa pentingnya orang-orang mukmin melaksanakan perintah Allah ini. Tidak saja bahwa perintah ini juga diperintahkan kepada para rasul, tapi beliau berikan sebuah ilustrasi perumpamaan. Kata Rasulullah, summa dzakara rajulan. Kata Abu Hurairah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilus safara. Seorang laki-laki yang disebutkan oleh Rasulullah ini, yang pertama kondisinya adalah yutilus safara. Dia sedang dalam safar, bahkan safarnya tawil, dalam safar yang panjang, perjalanan jauh. Ash'asa aghbara, dalam safar itu kondisinya sudah lusuh dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, yang ketiga dia mengangkat tangannya. Dalam safarnya dia berdoa kepada Allah sambil mengangkat tangan. Ya Rabb, ya Rabb, dia mengucapkan ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkumpul 4 hal yang menjadi wasilah perantara mustajabnya doa pada seorang laki-laki yang disebutkan oleh Rasulullah ini. Yutilus safara, safar yang panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, safar salah satu momentum di mana doa mustajab. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang mustajabnya doa, doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perlu kita memperhatikan beberapa kriteria doa-doa mustajab. Yang pertama, doa mustajab itu bisa jadi karena orang yang berdoanya, atau karena kondisi orang yang berdoanya. Orang yang sedang dalam safar, atau orang yang sedang terzalimi, atau doa orang tua terhadap anaknya, atau doa pemimpin yang adil. Ini ketika orang-orang ini berdoa mengangkat tangan kepada Allah, mustajab. Bahkan ada di antara golongan yang bahkan Nabi memberikan jaminan. Kadang Nabi menggunakan ungkapan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dikaitkan mustajab doa itu dengan orang yang berdoa. Kadang untuk doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ada kaitannya dengan waktu. Jadi pandai-pandai mencari waktu-waktu mustajab di sepertiga terakhir setiap malam, di antara azan dan iqamah, di saat turun hujan dan seterusnya. Jadi ada doa mustajab itu dikaitkan dengan waktu, momentumnya. Ada doa mustajab itu dikaitkan dengan tempat. Doa orang yang sedang berada di Arafah, wukuf di Arafah, di Arafahnya menyebabkan doanya mustajab. Doa di Raudhah, salah satu tempat yang mustajab. Jadi ada mustajabnya doa itu dikaitkan dengan tempat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka orang ini memiliki dari kriteria doa-doa mustajab tadi ada 4 hal yang dia miliki.
Yang pertama yutilus safara, doa orang yang safar, salah satu doa yang mustajab. Wa da'watul musafir, kata Rasulullah, doa musafir itu termasuk salah satu dari 3 yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang kedua, laki-laki ini kata Rasulullah asy'atha aghbara, dia dalam safarnya sudah lusuh dan berdebu. Asy'atha itu biasanya dikaitkan dengan kondisi rambut, kepala dan baju yang sudah acak-acakan. Aghbara, dipenuhi oleh debu, karena safar di masa Rasulullah menempuh perjalanan jauh panjang padang pasir yang dilewati. Orang ini sudah lusuh dan berdebu. Kondisi ini Bapak Ibu juga salah satu penyebab doa mustajab. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahkan Rasulullah pernah keluar dari rumah beliau ketika akan melakukan salat istisqa bersama Rasulullah, di mana kalau akan melakukan salat istisqa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sangat berharap doa dikabulkan oleh Allah, yaitu Allah turunkan hujan. Pernah satu ketika Rasulullah keluar dari rumah beliau untuk salat istisqa bersama para sahabat, mengenakan pakaian yang tidak biasa beliau pakai. Beliau sengaja mengenakan pakaian yang sudah lusuh. Bahwa kondisi seseorang dalam kondisi seperti itu, doanya sangat mungkin diijabah oleh Allah. Yang ketiga, laki-laki ini memiliki modal doanya sangat mungkin diijabah, yaitu yamuddu yadayhi ilas sama. Kata Rasulullah, dia mengadahkan tangannya, dia mengangkat tangannya ke langit. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan Allah malu kalau seandainya ada hambanya mengangkat tangan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah malu tidak mengabulkan permintaan dan doa hamba tersebut ketika dia meminta kepada Allah lalu mengangkat tangan, lalu dia meletakkan tangannya tanpa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah malu ketika ada hamba yang berdoa lalu Allah tidak kabulkan, dan hamba tersebut sudah mengangkat tangannya meminta kepada Allah, maka dia punya potensi doanya mustajab. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia mengamalkan salah satu sunnah ketika berdoa, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah dengan menyebutkan asma dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sunnah ketika berdoa adalah berdoa dengan meminta kepada Allah melewati atau melalui asma'nya, nama-namanya atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama, nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia. Kalau kalian mintalah dengan itu, kata Allah. Dan laki-laki ini sudah melakukan itu. Dia katakan ya Rabb, diagungkannya Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa itu. Ya Rabb, ya Tuhanku. Dia menyadari dan meyakini bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha mengabulkan, Tuhan yang maha memberikan apa yang diinginkan, diminta oleh hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 4 kondisi ini ada pada laki-laki tersebut. Tapi ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat dia berada dalam kondisi puncak di mana doanya sangat mungkin dikabulkan oleh Allah, safar, sudah lusuh dan berdebu, mengangkat tangan lalu meminta kepada Allah dengan mengagungkannya, ya Rabb, ya Rabb. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di waktu yang sama, wa mat'amuhu haram, apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi haram. Wa mashrabuhu haram, apa yang dia minum dari sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan saat itu sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, bahkan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, kata Rasulullah. Di akhir apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia di kondisi puncak sangat mungkin doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi fa anna yustajabulah, kata Rasulullah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah?
padahal di waktu yang sama makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakai dari sesuatu yang haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kaidah yang di awal disampaikan oleh Rasulullah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ketika kita mulai merasa Bapak Ibu ada doa-doa munajat kita yang sejak lama tak kunjung dikabulkan oleh Allah, banyak doa-doa kita tapi tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang paling dekat yang perlu kita introspeksi adalah apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Apa yang kita konsumsi itu sangat berpengaruh, sangat berefek kepada diijabah atau tidaknya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi mestilah dari sesuatu yang halal, memperhatikan halalan thayyibah dari setiap yang kita pakai dan kita minum, kita makan dan seterusnya. Karena itu salah satu penyebab diijabahnya doa oleh Allah. Sebaliknya, doa terhalang, tidak dikabulkan oleh Allah, efek dari makanan yang tidak halal, efek dari sesuatu yang tidak thayyib yang kita konsumsi. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi perhatian kita. Silakan.